Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafai Mamasani dengan 3 NIM digit terakhir 080 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Algoritma Pemrograman. Pengertian, variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan. Sedangkan operasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap data tersebut seperti perhitungan, matematika, perbandingan, atau penugasan nilai. Operasi. Operasi adalah tindakan atau proses yang dilakukan pada nilai menggunakan simbol khusus yang disebut operator. Jadi contohnya itu seperti akun, name, sama dengan titik-titik-titik, birth date, sama dengan titik-titik-titik. Ini akan disimpan di dalam suatu variabel. Nah, contoh yang kedua ini ada what's your name. Variabel ini bisa kita ubah sesuka hati kita, seperti bisa nama, bisa umur, bisa segala macam deh pokoknya. Jika kita menyetel variabel Bob, jadi ini di sini akan muncul Bob juga. Karena Bob ini variabel nama atau name. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di sini, guys. Gila. Oke, lanjut ya. Kita mulai. Pertama-tama tuh kita masukin ini. When green flag clicked. Terus kita tambahin ini. Di bagian sensing, kita tambahin ini. Habis itu kita pergi ke looks, kita tambahin say. Terus operator, kita tambahin join apple banana. Nah, gitu guys. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita tambahin variabel. Variabelnya tuh misalnya user name. Oke. Itu kita tarik dia ke sini. Nah, jangan lupa ininya kita ganti nih. Ya kan kita bisa bikin make a variable. Kita ganti sini jadi username. Ya, kita lanjut. Sini kita cabut dulu ya, guys. Kita taruh di sini. Terus jangan lupa kita tambahin answer di bagian sininya. Nah, ini kita sambungin di sini. Terus balik lagi ke variabelnya. Kita tambahin username di sini. Kita ganti hello. Kita run. Nah, oke, mantap. Habis itu kita lanjut lagi, kita buat variabel baru lagi. Terus favorit animal. Tambahin sini. Kita tarik dulu ya, guys. Habis itu habis itu kita ganti karena ini kucing, kita ganti kucing aja di sini, guys. Kita setting kucing di sini. Terus kita taruh di sini. Habis itu coba kita tes. Nah,
Karena kita di sini belum ada say joinnya, kita tambahin dulu guys. Di bagian looks di sini kita tambahin control weight, terus operator, balik lagi ke variabel, terus kita tes. Hello data is kucing. Nah, seperti itu guys. Eh, kita lanjut lagi, kita buat variabel baru, user age. Nah, sini kita tambahin. Ini jangan lupa kita ganti teman user age. Misalnya di sini 29. Say user age kita ganti dulu. You are. Nah, ini kita tes. What's your name? Dava. Hello Dava. You are 29. Kita tambahin lagi di bagian sensing, taruh di sini ya guys. How old are you? Di situ kita tambahin lagi di sini temperature, misalnya suhu tubuh kamu. Saya ganti temperatur, di sini temperatur kita taruh paling atas. Oke, kita how old are you? 19. Dava, you are 19. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita bisa tambahin lagi. Kita bagi ke looks, tambahin say lagi. Jangan lupa kita kasih ini ya, delay teman-teman. Kita bagi ke operator, terus tambahin join, terus tambahin answer, favorite animal, your Dava 19. Dava, you are 19. Your favorite animal is kucing. Oh, ini agak sedikit typo ya guys. Oh iya, ini kita bisa tambahin lagi. Misalnya future age.
tambahin sini. Terus kita tambahin operator. Salah. Iya benar, sini kita ganti feature edge. Terus user edge. User edge ditambah 10 misalnya. Terus oke, in 10. Nah, kita hafal. Hello dapat. Ya, nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut di aplikasi Replit-nya. Stay tune teman-teman. Oke, kita lanjut menggunakan aplikasi Replit. Sini pertama-tama kita tulis name dan kita tulis input seperti biasa. Habis itu what's your name? Habis itu print hello name. Kita lanjut lagi. Di sini kita tambahin kucing. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kita print hello name. Habis itu kita ini kasih sebentar. Sepertinya ada yang salah. Oke guys, kita lanjut. Karena di sini ada kesalahan. Ini kita ganti dulu, kita hapus semua. Kita bikin dari awal. Nah, ini kan nama. Terus di bagian sini how old. Oke. User. Nah, input how old are you? Feature A itu sama dengan int user age plus 10. Kita gini lagi, print. Nah, seperti ini kodenya teman-teman. Kita akan coba tes konsol ya.
Oke guys, kita lanjut. Di sini ada ini sama kita run dulu. Oh, what's your name? Oke, Dava. Hello Dava, how old are you? 19. In 10 years, you will be 29 years old. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut cara membuat kalkulator sederhana menggunakan aplikasi Scratch dan Replit. Ini kita save dulu sebentar. Oke, kita lanjut di kalkulator sederhana. Yang pertama-tama ini, habis itu kita make a variable number one. Habis itu kita buat lagi number two. Oke, sini kita taruh sini. Eh, ini jangan lupa mencancel ini number two and three. Nah, ini kita sini lah. Saya ganti. Ini habis itu kita pilih zoom. Zoom itu sebenarnya summary ya. Terus kita tambah operator, kita tambahin ini, terus kita tambahin say, terus kita tambahin oke. Ini sudah jadi teman-teman kodenya. Habis itu kita coba tes. Masukkan angka 100.977. Jumlahnya sama dengan 1977. Nah, sederhana sekali bukan? Gampang ya, teman-teman. Nah, habis itu kita lanjut menggunakan aplikasi Replit. Nah, kita masukkan ini as for number one. Input as for number two. Habis itu kita lanjut
for operation. Sama dengan yang teruskan angka pertama. Oke, betul salah. Input, enter second number. Oke, coba kita tes. 1977. Kayaknya kita salah di sini, teman-teman. Kita harusnya plus str string sum. Salah, bukan ini. Baik. Kita coba. Nampaknya ada yang salah, teman-teman. Nah, nah, 1000 sudah diuji. Sepertinya ada yang salah. Nah, oke teman-teman, karena tadi ada kesalahan sedikit, coba nih kita. Kita coba. Pertama 1977. Nah, hasilnya itu 1977, teman-teman. Mudah sekali bukan? Nah, nanti kita lanjut di part selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke tugas yang berikutnya. Di sini kita akan membuat eh, kalkulator sederhana tentang bagaimana jam istirahat kita, jam kerja kita, jam relaxing kita, dan semacamnya lah. Di sini, oke, pertama-tama kita ambil di bagian sensing, kita ambil ini. Habis itu, oke, habis itu
kita variabel set set kok set sih sleeping horse itu kita masukin sini. Oke, lanjut. Kita ambil di sini sebagai jawaban. Terus yang kedua di sensing lagi ke sini. Ini berapa jam tidur kamu? Terus di sini berapa jam kerja kamu? Termasuk perjalanan. Habis itu kita make variabel lagi working hours, set variabel working hours. Terus kita sensing lagi, kita make jawaban answer. Oke, kita ke bagian sensing lagi. Kita ini berapa jam istirahat kamu? Oke. Terus make variabel relaxing hours weekday. Kita tambah answer lagi. Habis itu kita bikin variabel lagi. Relaxing hours weekend. You listen. Kita tambahin ini set my variable set weekend terus the answer. Oke, terus kita di sini buat variabel baru lagi weekday available hours di situ kita pilih ini terus kita pilih operator, tambahin ini, kita tambahin ini, kita tambahin ini.
Oke, di sini karena kita 24 jam dikurang working hours, terus dikurang sleeping hours, relaxing hours, dikurang tambah sleeping hours. Oke, kita sini tambah lagi sepertinya kurang, terus dikurang 3. Habis itu kita bikin lagi weekend available hours. Hour. Make it file. Kita tambahin lagi, tambah lagi, tambah lagi, satu lagi, tambah lagi. Nah, karena ini satu, nah 24 jam dikurang sleeping hours, terus dikurang relaxing hours weekend, dikurang 3. Terus total hours tambah eh total available hours, terus kita tambah ini, tambah ini, kita tambahin. Nah, itu dikurang 5 weekend dikali 2 karena hari minggunya tuh ada 2 weekend ya. Itu kita tambahin say you wait when I'm done, my heart. Kita tambahin joinnya kita kasih 2 ya teman-teman. Nah, jadi kita tulis you have
Those to study is or to delay. Kita kasih delay. Ini kita kasih 2. Terus kita close lagi. Kita main lagi. Say you wait. Long time. You have weekend available hours to study each working day. Wait, wait, tidak wait, say lagi, sampai join. Uh, Terus total apa ya? You have to study each week. Oke, ini sebenarnya kode udah jadi ya teman-teman. Kita cek berapa jam tidur kamu? 8 jam. Berapa jam kerja? 5 jam misalnya. Berapa jam istirahat kamu weekday? Itu ya 5 jam lah. Berapa jam istirahat kamu? 7 jam. Oke, ya teman. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kodenya sudah jadi, jangan lupa kita save. Nah, study our stuff now. Oke, kita lanjut untuk di Replit-nya. Oke, kita lanjut di bagian Replit-nya. Kita akan memulai kode dari pertama-tama. Kita as the user study hours. Nah, di situ sleeping hours input input float ya, terus input nah, habis itu kita lanjut working hours. Sambil float
Lanjut. Weekday relaxing. Ini sepertinya agak error teman-teman. Tapi nanti kita coba lagi. Weekend relaxing hours. Weekend relaxing. Lanjut. Untuk penggunaannya seperti ini. Nah, oke, gitu teman-teman. Sekarang sudah jadi ini codingannya. Oke, ini saya akan jelasin singkat saja. Nah, ini tuh sleeping hours ini sebagai variabel. Nah, kenapa kita pakai float ini? Karena agar tidak tabrakan di print available. Nah, karena takutnya angkanya itu malah nambah, teman-teman. Malah nambahnya tuh kayak misalnya 2 tambah 2 hasilnya kan 4. Cuman kalau kita nggak pakai float, jadi itu hasilnya tuh 2, 2, teman-teman. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini weekday commute. Nah, commute ini tuh sebagai kayak tambah kali kurang baginya, sebagai operasinya lah teman-teman kayak gitu. Ini kayak 24 jam dikurang sleeping hours, dikurang working hours, dikurang weekday relaxing hours, dikurang 3. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini semua sama, ini total available itu weekday available hours dikali 5, dikali 5 tuh Senin sampai Jumat, dan weekend available hours itu dikali 2. Habis itu kita lanjut di print available hours. Nah, ini print you have string weekday hours, ini hasilnya hours to study every working day. Terus yang kedua itu print you have string weekend available hours, terus to study every weekend day. Nah, habis itu print in total. Totalnya tuh string dari total available hours. Nah, ini terus hours to study each week. Nah, gitu teman-teman. Gampang deh. Oke, perasa di sini cukup ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sebelum kita tutup, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti aku akan balas secepatnya, atau bisa hubungin sosmed aku, atau apanya lah gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.